Halo dokter, selama ini tes Widal dan Tubex sering digunakan untuk mendiagnosis demam tifoid di negara berkembang karena kedua tes ini tidak membutuhkan peralatan yang mahal maupun tenaga ahli yang khusus. Namun, tahukah dokter bahwa kedua pemeriksaan ini sebenarnya memiliki angka positif palsu dan negatif palsu yang cukup tinggi? Yuk simak video Alomedica kali ini untuk mengulas akurasi tes Widal dan Tubex. Halo, saya Dr. Santi dari Alomedica. Penegakan diagnosis demam tifoid berdasarkan manifestasi klinis saja umumnya sulit dilakukan karena tanda dan gejala penyakit ini mungkin nggak spesifik ya. Oleh karena itu, pemeriksaan penunjang sangat membantu dokter dalam menegakkan diagnosis. Tapi sayangnya, pemeriksaan penunjang yang merupakan baku emas diagnosis demam tifoid adalah gall culture disertai dengan kultur sumsum tulang. Pemeriksaan ini tentunya nggak selalu tersedia di semua daerah dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Udah gitu, pemeriksaan ini juga bersifat invasif dan bisa menimbulkan nyeri bagi pasien. Bagaimana dengan tes Widal? Sebelum saya lanjutin, kalau dokter tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai topik ini atau ingin mendapatkan informasi kedokteran terupdate berbahasa Indonesia yang mudah dipahami, terus juga mau ikutan webinar dengan berbagai topik dan spesialisasi, serta ingin mendapatkan SKP online dengan mudah, dengan akses diskusi kasus klinis menarik bersama sejawat dokter se-Indonesia, langsung aja download aplikasi Alomedica di Google Play atau App Store dan nikmati beragam fitur bermanfaat untuk dokter Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, tes Widal memiliki kelebihan berupa prosedur yang lebih mudah, biaya yang lebih rendah, dan distribusi yang lebih luas di berbagai daerah. Cuman ya hasil studi menunjukkan bahwa tes Widal sebenarnya memberikan hasil positif palsu dan negatif palsu yang lumayan tinggi. Tes ini dilaporkan memiliki sensitivitas sekitar 32-95% dan spesifisitas sekitar 4-98%. Akurasi hasil tes Widal juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain nih dok, seperti vaksinasi tifoid, penggunaan antibiotik, dan paparan Salmonella typhi sebelumnya di daerah endemis. Selain itu, nilai titer baseline untuk tes Widal juga sulit ditetapkan, dan tes ini harus diulang setelah 1 minggu, sehingga diagnosis menjadi tertunda. By the way, saya mau ingetin dokter-dokter kece nih yang lagi pada nonton untuk subscribe ke channel YouTube Alomedica dan follow Alomedica juga untuk mendapatkan update informasi kedokteran setiap harinya. Jangan lupa nyalain lambang lonceng notifikasinya juga ya. Lalu, bagaimanakah dengan tes Tubex? Apakah tes ini juga memiliki akurasi yang buruk? Menurut hasil studi, tes Tubex sebenarnya memiliki akurasi yang lebih superior daripada tes Widal, yakni memiliki sensitivitas 55-100% dan spesifisitas 58-100%. Hal ini dikarenakan tes Tubex bersifat selektif terhadap antibodi IgM Salmonella typhi. Namun, tes Tubex juga tetap memiliki risiko positif palsu dan negatif palsu yang cukup bermakna loh dok. Interpretasi hasil tes Tubex bisa keliru bila dilakukan di ruangan dengan pencahayaan kurang baik atau dilakukan oleh staf yang kurang pengalaman. Selain itu, tes Tubex membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada tes Widal. Nah, karena kedua tes ini sama-sama memiliki risiko positif palsu dan negatif palsu yang cukup signifikan, dokter dianjurkan untuk berhati-hati ketika menginterpretasikan hasil tes dan penting banget nih untuk selalu menyesuaikan hasil tes dengan konteks kondisi klinis setiap pasien. Demikianlah update informasi dari Alomedica kali ini. Untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten medis yang terbaru, dokter bisa download aplikasi Alomedica di Google Play dan App Store. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya dok. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.